Di awal film kita diperlihatkan beberapa orang yang sedang menyampaikan testimoni mengenai pemilik sebuah perusahaan peminjaman uang. Pemilik perusahaan itu bernama Vikram Chakravarti. Vikram Chakravarti adalah seorang laki-laki muda berewokan yang merupakan salah satu owner dari VC Company dan sedang melakukan wawancara dengan saluran berita TV setempat. Mbak-mbak pewawancara itu ingin mengetahui kiat sukses Vikram yang menjadi kontroversi. Vikram dengan santai menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Berpindah ke kantor Vikram dengan semua karyawannya yang sedang melakukan pesta minum-minuman keras. Beberapa saat pesta berlalu, semua karyawan terlihat tepar di lantai. Dan tiba-tiba, dar! Terdengar bunyi pistol di ruang kerja Vikram. Salah satu karyawan mendengar kemudian mendatangi kantor kerja Vikram dan telah melihat Vikram telah tewas dengan beberapa luka tembak. Karyawan itu kemudian menelpon kepolisian terdekat. Polisi yang bertugas bernama Rudra. Rudra kemudian menelpon Kapolsek untuk mengonfirmasi kasus ini karena pembunuhan ini terjadi pada orang berpengaruh. Kapolsek tidak mau gegabah dan menyuruh Rudra untuk menghubungi Sanatan, seorang CSI yang sangat handal dalam menangani kasus seperti ini. Di lingkungan kepolisian, beberapa polisi terlihat panik dengan kematian Vikram karena mereka juga memiliki saham di perusahaan Vikram dan takut uang mereka tidak kembali. Rudra dan polisi Bahlul asistennya terlihat mendatangi TKP. Namun scene berpindah pada cerita 1 tahun yang lalu, ketika awal mula kemunculan Sanatan bergabung dengan kasus penculikan anak menteri yang ditangani oleh polisi setempat. Di saat para polisi kebingungan mencari petunjuk, disitulah kejeniusan Sanatan dalam menangani kasus ditunjukkan, di mana Sanatan bisa memecahkan masalah penculikan melalui rekaman CCTV dari bukti-bukti yang ditunjukkan oleh petugas polisi. Sanatan meminta ahli bajak membajak, bukan bajak sawah ini ya, ahli IT dari kepolisian untuk mendeteksi lokasi terakhir pelaku. Dan setelah ketemu lokasinya, Sanatan langsung meluncur ke TKP dengan sendirinya. Seperti biasa pada film-film Vrindavan, tokoh utama selalu berjuang sendiri. Dan melawan 1000 orang pun mungkin mereka atau mungkin ia akan menang. Semua penjahat itu dihabisi oleh Sanatan tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Anak menteri pun berhasil diselamatkan. Saat sedang melakukan misi, tiba-tiba Sanatan diberitahu pamannya bahwa kakaknya yang bernama Sanjay telah meninggal, dan Sanatan pun seketika terdiam. Kemudian dia pulang dan mengkremasi jasad kakaknya. Kembali ke kasus tewasnya Vikram, Sanatan dan Rudra mendatangi TKP untuk mewawancarai beberapa saksi dan mencari barang bukti yang tersisa. Dokter forensik pun dikerahkan dan dari keterangan dokter, Vikram tewas pada tembakan pertama. Itulah yang menjadi teka-teki. Kembali ke para saksi dari data yang diterima Sanatan. Ternyata salah satu saksi adalah mantan pacar Sanatan yang bernama Sudiska. Anjay, kok iso temu mantane mesra-mesraan sih belum.
Ternyata Sanatan diputuskan pacarnya karena tidak segera menikahinya. Wadaw, bodoh karo cerita more. Satu persatu saksi yang dicurigai adalah tersangka diwawancarai dan Sanatan menganalisa dari gerak tubuh mereka dan reaksi ketika menjawab suatu pertanyaan. Sanatan yang memiliki dasar ilmu mengenai investigasi yang telah dipelajarinya mencurigai ada satu lagi rekan bisnis Vikram yang notabene-nya adalah seorang menteri bernama Raja Vardan. Saat melakukan TKP, tiba-tiba ada seekor lalat yang berkeliaran di depan wajah Sanatan. Lalat itu seolah memberikan petunjuk bahwa ada yang tersembunyi di balik tembok, dan ternyata benar. Setelah mengikuti arah lalat itu, Sanatan dan anggotanya menemukan mayat yang sudah membusuk. Belum diketahui itu mayat siapa. Mayat itu kemudian dibawa ke tim forensik. Untuk mempermudah investigasi kepada Raja Vardan, yang notabene-nya adalah bukan orang sembarangan, Sanatan meminta bantuan menteri yang pernah ditolongnya. Dengan bantuan menteri tersebut, Sanatan akhirnya bisa masuk ke kediaman Raja Vardan. Kurang afdol rasanya kalau film India semacam ini tidak ada nyanyi-nyanyi dan joget. Setelah selesai berjoget, kita diperlihatkan kepada beberapa karyawan dengan latar belakang yang berbeda. Meskipun sama-sama memiliki tujuan ingin balas dendam kepada Vikram dengan dalih bekerja di perusahaannya karena keluarganya telah dirugikan dan telah disakiti oleh perusahaan Vikram. Dan mayat di balik tembok tadi akhirnya terungkap berkat bantuan analisa mantan Sanatan yang merupakan seorang dokter. Mayat itu adalah asisten Raja Vardan bernama Chota. Setelah mengidentifikasi mayat Chota, Sanatan memanggil istri Chota untuk dimintai keterangan. Dari keterangan istri Chota, Sanatan diberikan beberapa bukti yang merupakan masa lalu Vikram dan Divya, mengapa mereka bisa menjadi partner bisnis. Vikram dulunya adalah seorang laki-laki miskin yang menipu beberapa warga sipil untuk memeras uangnya. Kemudian Vikram datang ke kediaman Raja Vardan dengan membawa sebongkok uang di dalam karung. Tujuan Vikram datang adalah untuk meminta bantuan kepada Raja Vardan untuk mendirikan bisnis debt collector lintah darat bernama VC Company. Sementara Divya adalah asisten Raja Vardan yang atau lebih tepatnya adalah seorang wanita penggoda. Setelah melalui beberapa negosiasi, akhirnya Raja Vardan menyetujui ide brilian alias ide busuk dari seorang Vikram, di mana Vikram berencana mendirikan perusahaan lintah darat tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha mereka menjadi besar dan sukses. Suatu ketika mereka berdiskusi membahas pembagian saham, dan karena keserakahan Vikram yang membagi saham dengan tidak adil, maka Raja Vardan dan Divya murka, kemudian mengatur siasat untuk membinasakan Vikram. Pada awal film yang lalu, kita ditunjukkan saat pesta di perusahaan Vikram. Ternyata mereka bertiga berada di kantor Vikram. Namun pada saat itu Raja Vardan pergi begitu saja setelah terjadi cekcok dengan Vikram. Ketika Raja Vardan pergi, di dalam kantor hanya ada Divya dan Vikram. Divya mencoba merayu Vikram
untuk mendapatkan pembagian saham sesuai yang diinginkan Divya. Namun Vikram menolaknya, dan Vikram mengatai Divya dengan sebutan dasar kau wanita lonte. Kata-kata itu membuat Divya murka. Kemudian Divya keluar dari kantor Vikram dan di luar menenggak soju India. Setelah merenung, Divya kembali ke ruang kerja Vikram. Namun sebenarnya Vikram di dalam telah tewas. Siapa ini yang membunuh Vikram? Vikram terlihat terduduk di kursi kantornya dan Divya mengira Vikram sedang tertidur. Namun sebenarnya Vikram telah tewas. Kemudian Divya melihat ada seekor pistol yang terdiam di meja Vikram, lalu memberondong tubuh Vikram dengan sebuah tembakan. Memberondong dengan beberapa tembakan ke tubuh Vikram. Kalian mengira bahwa Vikram telah dibunuh oleh Divya, namun dalam film ini tidak semudah itu, Ferguson. Ternyata pembunuh Vikram adalah Sanatan. Pesta yang ada di awal film tadi adalah awal mulanya ketika Sanatan memberi minuman mereka dengan obat tidur. Kemudian Sanatan membunuh Vikram dengan peluru tulang dari pistol yang diberikan oleh guru Sanatan ketika Sanatan menimba ilmu di CSI Academy. Alasan Sanatan membunuh Vikram karena kematian kakaknya Sanjay yang dibunuh oleh Vikram karena mengetahui rahasia kebusukan perusahaan Vikram. Sungguh balas dendam yang sangat epik sekali tanpa terdeteksi oleh pihak kepolisian. Dan film pun selesai.